Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Video kali ini saya masih membahas untuk kompetensi profesional materi IPA Fisika. Kali ini mengenai debit air. Teman-teman, semua soal di sini full dengan pembahasan ya, dan sesuai dengan FR yang muncul pada CPNS 2018. Mudah-mudahan ini masih keluar di CPNS 2020. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalian jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Oke, kita lanjut ya. Untuk debit air itu yang paling penting kita mengetahui untuk konversi satuan. Teman-teman, saya hanya mengingatkan saja ya teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu juga, tapi mungkin ada yang terlupa ya. Yang pertama yaitu untuk konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. Selanjutnya 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Nah, selanjutnya 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya, karena 60 dikali 60, maka 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Kemudian untuk konversi volume ya, satuan volume, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kalau kita rubah dia ke dalam meter kubik, maka kita bagi 1000 ya. Jadi 10⁻³ meter kubik ya untuk notasi ilmiah. Kalau dalam desimal 0,001 meter kubik. Nah, kalau kita rubah dia ke cm kubik, berarti kita kali 1000 ya, karena turun 1 tangga. Jadi 10⁻³ cm kubik ya. Nah, selanjutnya dalam satuan cc ya, 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik atau sama dengan 1 ml. Nah, ini yang perlu kita ingat ya teman-teman, karena dalam soal nanti bisa saja muncul mililiter tapi diminta jawabannya atau pilihan jawaban dalam meter kubik ya, gitu ya. Oke, langsung kita ke soal ya. Yang pertama, 2 cc per detik sama dengan berapa liter per menit? Pilihan jawabannya A12, B12 dikali 10⁻⁻1, C12 kali 10⁻⁻2, dan D12 kali 10⁻⁻3. Kita lihat pembahasannya. Nah, 1 cc tadi itu udah sebelumnya ya. 1 cc sama dengan 1 ml. Kita minta di dalam soal dalam liter ya, maka dari mililiter ke liter kan dibagi 1000. Maka 2 cc sama dengan 2 ml sama dengan 2 dibagi 1000 ya. Jadi 2 dikali 10⁻⁻3 ya. Kita rubah ke dalam notasi ilmiah. Maka 2 cc itu sama dengan 2 kali 10⁻⁻3 liter. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, maka kita peroleh 2 cc per detik itu sama dengan 2 cc per 1 detik. Sama dengan 2 dikali 10⁻⁻3 dibagi 1/60 ya. Sehingga kita rubah dia, ini yang pembagian pecahan, kita rubah menjadi perkalian. 2 kali 10⁻⁻3 dikali 60/1 ya, sama dengan 12, itu jadi 2 kali 6, 12. Kemudian 10⁻⁻2 nya ini 10, ini 10⁻1 positif, yang ini 10⁻⁻3, jadi -3 ditambah 1 sama dengan -2 ya. Jadi 12 dikali 10⁻⁻2 liter per menit. Maka pilihan jawaban kita adalah C ya. Soal berikutnya, 2 liter per jam sama dengan berapa cc per detik? Pilihannya A 0,55, B 5,5, C 55, D 550. Kita lihat pembahasannya. 1 liter sama dengan 1000 ml ya. Kita kan mau dapatin cc. Cc itu kan sama dengan mililiter, maka dari liter kita rubah dulu ke mililiter. Nah, 1 liter sama dengan 1000 ml, berarti sama dengan 1000 cc. Nah, 2 liter berarti ya 2000 cc. Nah, kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka kita peroleh 2 liter per 1 jam sama dengan 2000 cc dibagi 3600 detik. Nah, ini bisa kita habiskan nilai ratusannya, sehingga kita peroleh 20 cc per 36 detik. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 4 ya. 20 dibagi 4 itu dapatnya 5 cc ya. 36 detik dibagi 4 sama dengan 9 detik. Maka kita peroleh
0,55 cc per detik ya. Pilihan jawabannya adalah A. Oke, itu masih kita konversi ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita. Sebuah mobil pemadam kebakaran berisi penuh 12.000 liter disemprotkan ke lokasi kebakaran. Jadi ini 12.000 liter air ya. Setelah 15 menit seluruh api telah padam dan air yang tersisa itu ada 2.000 liter lagi. Debit air yang digunakan berapa meter kubik per jam ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. A 4, B 40, C 400 dan D 4000. Nah, kita lihat pembahasannya. Kita di sini menggunakan segitiga ajaib ya. Nah, kalau volume yang ditanya, maka persamaannya kita pakai Q dikali T. Kalau debit air ya, Q itu debit air, berarti V per T. Kalau waktunya yang ditanya, maka volume dibagi dengan debit, gitu ya teman-teman. Jadi Q sama dengan V per T, V sama dengan Q kali T, dan T sama dengan V per Q. Nah, oke, kita kembali ke soal. Berisi penuh 12.000 liter. Ya, setelah 15 menit tersisa 2.000 liter. Maka yang terpakai 12.000 dikurang 2.000 sama dengan 10.000 liter. Ya. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 10 minus 3 meter kubik. Sehingga 10.000 liter itu sama dengan 10.000 desimeter kubik. Maka kita rubah dia ke meter kubik ya. Dari desimeter kubik ke meter kubik tadi kan dibagi 1000 ya. 1000 itu sama dengan dibagi 1000 sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, 10.000 itu 10, ini nilai ribuannya jadi 10 pangkat 3. 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Maka ini kita peroleh 10 pangkat 3 ini habis ya. Maka tinggal 10 meter kubik. Ya, ini 3 dikurang 3 habis 0 ya. 10 pangkat 0 1. Maka 10 meter kubik yang terpakai. Ya, bisa ya teman-teman. Nah, waktu yang digunakan untuk memadamkan api 15 menit ya, diminta dalam soal dalam satuan jam. Maka 15 menit ini kita rubah ke jam. 1 menit sama dengan 1 per 60. Maka 15 menit sama dengan 15 per 60. Sama-sama kita bagi 15 sama dengan 1 per 4 jam. Nah, kita peroleh berapa debit airnya ya, yaitu dengan tadi V per T ya. Q sama dengan V per T. Maka volumenya 10 meter kubik. Waktunya 1 per 4 jam. Maka 10 dikali 4 ya. Pembagian pecahan. Ini kita naikkan ya yang 4-nya. 10 kali 4 per 1. Sama dengan 40 meter kubik per jam. Maka pilihan jawabannya adalah B. Teman-teman, ini sebenarnya mudah. Cuma saya buat agak lambat biar kalian tahu pembahasannya gitu ya. Kalian pahami gitu cara menyelesaikannya. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebuah bak mandi berukuran 50 cm dikali 100 cm kali 120 cm akan diisi penuh dengan air. Debit air yang keluar dari keran 15 meter kubik per jam. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhkan bak tersebut adalah berapa menit? A 0,24, B 2,4, C 24, dan D 240. Persamaan yang kita pakai masih ya menggunakan segitiga ajaib QVT. Nah, kita cari dulu volume bak mandi ya dengan cara mengalihkan semua ukurannya itu. Jadi volume bak itu 50 dikali 100 dikali 120, maka kita peroleh 5 kali 1 5 dikali 12 60. Maka nolnya 1 2 3 4. Kita jumlahkan saja 0. Sehingga kita peroleh 600.000 cm kubik ya, gitu cepatnya ya. Atau sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 cm kubik. Kita konversikan ke meter kubik berarti dibagi 1 juta. Dibagi 1 juta itu sama dengan dikali 10 pangkat minus 6.
ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 6, hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 1 meter kubik. Selanjutnya debit airnya 15 meter kubik per jam, ya. Jadi 15 meter kubik per 1 jam. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah V per Q sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 1 per 15 meter kubik, ya. Ini meter kubiknya bisa habiskan, ya. Tinggal per 1 jam nih, ya. Jadi jamnya nanti naik, ya. Maka kita peroleh 6 dibagi 15 itu 0,4 dikali 10 pangkat minus 1 jam, ya. Karena jamnya udah langsung naik, ya. Sehingga 0,04 jam. Itu dalam satuan jam, ya, yang diminta dalam satuan menit. Maka 0,04 kita kali dengan 60 menit sama dengan 2,4 menit. Maka jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya, ya. Sebuah kolam renang mula-mula berisi air sebanyak 15,8 meter kubik. Setelah dialiri air menggunakan pompa air selama 1 jam, volume air menjadi 50 meter kubik. Debit aliran pompa air tersebut adalah A 7,5 liter per detik, B 8,5 liter per detik, C 9,5 liter per detik, dan D 10,5 liter per detik. Persamaan yang kita pakai masih sama, QVT. Nah, teman-teman, di dalam soal kolam renang itu mula-mula udah ada airnya sebanyak 15,8 meter kubik. Nah, selama 1 jam dimasukkan lagi air menjadi 50 meter kubik, ya. Maka volume yang bertambah 50 meter kubik dikurang 15,8 meter kubik sama dengan 34,2 meter kubik, ya. Jadi kita cari dulu volume yang bertambahnya, ya teman-teman. Nah, kita konversikan ke dalam satuan liter, ya. Kita cari dulu dia, kita ubah dulu ke desimeter kubik, karena tadi kan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, ya. Maka 34,2 meter kubik kita kali 1000, ya. Sehingga hasilnya 34.200 desimeter kubik. Maka sama dengan 34.200 liter. Bisa, ya? Nah, waktunya 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, selanjutnya kita hitung debit airnya sama dengan V atau volume per waktu, ya, V per T. Volumenya yang bertambah 34.200 liter dibagi dengan 3.600 detik. Ya, nilai ratusannya bisa kita habiskan sehingga kita peroleh 342 dibagi 36 itu sama dengan 9,5 liter per detik. Nah, pilihan jawaban kita adalah C. Nah, teman-teman, untuk soal cerita kalian pahami dulu soal ceritanya, baru kalian hitung. Jadi nggak bisa langsung kayak ini kan 15,8, ini 50, kalian gunakan yang mana? Nggak seperti itu. Kalian gunakan dua-duanya, tapi untuk mengartikan atau menganalisa cerita dulu, gitu ya. Jadi sebenarnya kan persamaannya cuma ini, ya, QVT, tapi di dalam soal dia dibuat dalam soal cerita, kita pahami dulu ceritanya, baru bisa kita selesaikan dengan baik, ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga belajar dan manfaatnya semakin meluas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.